episode ke-25 di podcast kita Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Om Jack. Buset, putih lagi kita ini. Kita putih lagi, bro. Ya. Ini minggu berapa? Minggu berapa di tahun 2006? Minggu kedua. Masih hujan terus ya. Iya. Jadi teman-teman Ngebom, minggu kedua di bulan Januari 2026, musimnya hujan. Di beberapa lokasi Jakarta dan Bekasi kemarin ada banjir ya. Ada banjir. Rumah lu kebanjiran nggak, bro? Alhamdulillah enggak. Aksesnya yang kebanjiran. Alhamdulillah rumah gua enggak. Enggak ya. Itu kan pohon semua di sana. Iya, pohon semua. Alhamdulillah juga mudah-mudahan di 2026 ini analoginya banjir, banyak air, insya Allah rezeki kita bersama. Feng Shui. Oke. Hai teman-teman Ngebomers, hari ini kita kedatangan tamu. Ya. Mas muda, seumuran anak kita ya. Seumuran anak kita. Tua banget gua. Masih muda, ganteng, pengusaha, salah satu juga. Ketua organisasi. Organisasi bukan sih? Organisasi. Maksudnya organisasi. Ya? Organisasi yang apa ya? Organisasi yang orang bilang tuh, organisasi pengusaha, bro. Pengusaha semua men. Jadi sengaja kita datangi jauh-jauh dari negeri seberang. Iya. Seberang kali. 15 menit kan. 15 menit sampai. Nggak lama-lama. Selamat datang Om Rigel. Selamat datang. Sehat bro. Alhamdulillah. Lu masih muda banget sih. Kalau dibilang muda nggak juga kali ya. Baby face ya. Iya. Baby belum. Alhamdulillah kalau dibilang masih muda. Oke. Muka-muka 20 tahunan tuh. Iya. Alhamdulillah. Tapi aslinya berapa sekarang? 31. Iya. Nggak jauh dari. Iya. Nggak jauh. Gak jauh. 31 pengusaha. Pengusaha, ketua organisasi yang prestis di salah satu organisasi prestis di Indonesia negara kita nih ya. Iya, itu prestis banget. Nanti organisasinya apa biar di-spill aja sama yang punya. Ya kan? Tapi prestis ini prestis banget. Dan sudah banyak melakoni kegiatan-kegiatan usaha sampai dengan hari ini ya. Alhamdulillah. Dari bidang yang mungkin bidang platform sampai dengan drilling, pengadaan. Drilling lagi. Ya salah satunya drilling tadi. Iya. Tapi kamu mau ngomong tadi apa? Bukan drilling ya. Bukan. Kalau di pertambangan tuh rig. Ya, drilling rig. Iya. Oke, bro, lu mau berbagi nggak? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita nih. Nih kayaknya teman-teman Bombers juga udah nggak sabar nih, masih muda, ganteng, pengusaha, salah satu pengurus organisasi yang prestis di kita di Indonesia. Pasti siapa sih dia gitu kan? Pengalamannya apa aja sih gitu kan? Coba lu sebuka aja seperti Allah buka hati kita nih, ya. Lebih istiqomah. Ini lu. Bro, gue bukan jadi orang yang lebih baik sih 2026. Amin. Resolusi gue. Amin. Iya, istiqomah. Iya, resolusi gue 5 waktu itu gak putus lah. Oke. Ya. Lanjut, bro. Oke. Terima kasih Om atas undangannya hari ini. Yes. Saya bisa datang. Terus juga habis disuguhi makanan yang lumayan enak banget. Jadi ini kesan pertama pas datang di Om Kirim ya. Dan perkenalkan, nama saya Rigel Pawalo. Ya, asli saya dari Sulawesi Selatan. Kebetulan memang saat ini usia 31 tahun. Alhamdulillah ya tetap istiqomah dengan istri 1, anak 3. Baru gua ngomong anak lu berapa? Bukan, kalau mode-mode gini jangan tanya anak, istri lu berapa? Terus lanjut bro. Ya, alhamdulillah anak 3 baru lahir di bulan Oktober. Jadi alhamdulillah. Pas tanggal cantik ya kalau kata orang, tanggal 10 bulan 10 2020. 3 bulan dong.
3 bulan. Umur 3 bulan Iya, ya. 3 bulan. Oke, luar biasa. Jadi lagi sibuk bolak-balik. Nah, terus terkait dengan bidang usaha, kebetulan kita dari 2019. Jadi brand kita namanya Toko Wadah, platform B2B alat industrial. Oke. Jadi saya dari awalnya itu bikin bisnis memang dari zaman saya kuliah di S1 Teknik Sipil Mercu Buana. Nah, di semester 5. Jadi saya dulu kerja dulu dari lulus D3 IT Telkom Bandung. Itu kerja sekitar setahun, baru saya setahun 2017 saya baru lanjut kuliah S1-nya Di Mercu. di Mercu Buana, tapi Oke. banting setir jurusan Teknik Sipil karena ada kaitannya dengan kerjaan kemarin. Oh iya. Nah, Oke. keluar dari sana ada sekitar 3 tahun. Jadi saya bangun brand sendiri, Toko Wadah. Cuman memang lebih ke pengadaan tadi drilling. Jadi drillingnya itu ada rig, mesin bor, terus juga ada spare partnya juga. Jadi kita lebih fokusnya adalah ke mineral Oke. dan batu bara. Oke. Nah, itu pengadaan, terus kita kirim juga. Awal mula itu Toko Wadah berjalan memang belum ada legalitasnya, tapi saya bikin Platformnya websitenya tuh udah ada. udah ada. Jadi masuk ke webnya Toko Wadah, Ya, dalamnya itu mesin-mesin. iya mesin-mesin kayak Ada, diesel engine, potongan-potong itu ada juga. mesin mesin potong ada, Ada. terus apa namanya mesin bor, terus spare partnya, terus hydraulic hose-nya, motor hidrolik itu kita ada di situ sama Oke. genset ada. Itu penyewaan, pengadaan, pembelian, pembelian, jadi Pembelian. jual beli. jual beli. Iya, jual beli. Harganya? Harganya sebenarnya sih kalau harga kalau dibanding dengan pesaing ada yang lebih murah, bahkan kita lebih mahal, So-so jadi ya. So-so. kompetitif lah. Ya. Tapi kita bisa kemas dengan cara yang Simple. simple Nah, itu. dan kita pasti kita yang nomor satu adalah trusted. Kenapa saya bilang trusted? Karena pernah kejadian itu ada salah satu customer kita, mereka beli barang pipa sekitar 100 batang kalau nggak salah, nominalnya sekitar 300 juta. Dia sudah DP 100, dia bilang 2 minggu barangnya akan dikirim, tetapi apa? Setelah 2 minggu barangnya nggak dikirim. Oke. Nah, jadi yang kita jual adalah trustednya, yang kedua adalah CS-nya, jadi customer service. Jadi ketika dia chat, jadi kita balas gitu. Oh, cepatnya. Ya, ibaratnya itu. Dan pengiriman. Kadang Oh. pengirimannya ini juga yang suka ada kendala. Iya, Apalagi iya. di Indonesia ini kan pengiriman baik itu udara, darat, dan laut itu, apalagi laut agak rada-rada susah. Karena saya juga sering terjadi kalau pengiriman via laut itu terkendala tuh pengiriman. Yang Oh. harusnya Lead time-nya misalnya lama. 2 minggu ternyata nyampe 2 Oh, bulan. sekarang udah aman. Pakai Om kirim. Asik. Ya Jaka. Gimana? Kayak gitu-gitu udah nggak ada tuh. Pokoknya pengiriman boleh pakai Om kirim. Iya. Rekomendasi. Iya. Nih kita coba korek ke belakang. Hmm. Toko Wadah ya. Hmm. Toko Wadah. Customer mengenal lu dari mana? Ya. Mengenal Toko Wadah dari mana? Lu nge-brandingnya seperti apa sih? Hingga mereka tuh tahu, oh Toko Wadah nih jualan pipa, Iya. jualan bor gitu kan. Ya alat-alat rig lah ya. Iya, Itu iya. dari mana lo nge-brandingnya dan bagaimana cara lo market? Sedangkan sorry itu saya itu kan baru ya. Iya. Masih Iya. banyak juga toko-toko yang sejenis mungkin ya. Nah, itu cara nge-brandingnya gimana? Hmm. Cara mengenalkan ke calon pembeli itu seperti apa sih? Terus dapat barangnya lu langsung dari Dapat toko barangnya dari apa mana? dari pabrik? Kerjasamanya seperti apa? Sebenarnya kalau di bidang drilling ini lingkupnya kecil, Yap. Oh, pemainnya Kecil. sedikit. pemainnya belum begitu banyak. Oke. Kalau kita temuin di toko glodok itu untuk di drilling tools Hmm. itu masih kurang. Kebanyakan mereka lebih ke arah konstruksi kan, Iya, Yap. iya. genset, Ya, terus betul. Oh iya, iya hose benar. dan motor hidrolik. Hmm. Pipa paling pipanya untuk pipa-pipa konstruksi kan, pipa-pipa kecil. Nah kalau kita lihat di glodok itu masih kurang. Oke. Iya. Tapi kok bisa kita kemas itu di drilling tools gitu kan? Karena hanya beberapa barang aja, misalnya kayak kunci pipa, tapi kunci pipanya kita yang 24 in, Iya, yang khusus ya. 48 in, 48 in. Nah, jadi kita memang spesialisasi ke drilling. Ke Jadi drilling. market kita adalah memang di drilling tools khususnya untuk perusahaan yang memang bergerak di bidang pengeboran Hmm. atau pertambangan. Itu ngebantu banget GA-nya mereka tuh ya. Iya, jadi kita memang fokusnya adalah untuk membantu progres pekerjaan mereka di lapangan. Ya, tapi luar biasa loh memang ke Iya. perkembangan dunia internet kita sekarang ya. Iya. Dunia maya kita sekarang ya. Hmm. Kita nyari ya kayak tadi kita nyari drilling gitu kan.
itu yang muncul itu banyak banget gitu kan. Iya. Berarti ya platformnya banyak banget. Sebenarnya secara nggak langsung lu dibantu sama internet gitu ya. Iya betul. Jadi memang kita pemasarannya by online. Jadi, ya. Jadi saya itu ibaratnya memodernisasi lah bahasanya. Dari dulu yang offline konvensional ya kan. Jadi kita tetap ada tempat tapi kita mudahkan by online supaya orang juga tahu ya kan. Bosnya juga bisa ngelihat, nggak bisa main-main lo ya kan. Harga 1 juta dibikin 1,5. Jadi udah nggak bisa ngeliat akuarium. Potong rezeki. Iya. Jadi memang fokusnya di situ. Jadi Toko Wadah dikenalnya dari situ. Dan yang kedua memang saya pengalaman waktu saat saya S1. Jadi saya di S1 itu memang banyak ikut perlombaan bisnis Om. Jadi di kampus. Jadi sense of business lu di tempat di situ loh. Jadi awal mula kenapa saya ikut itu, awal mula ada direktur kemahasiswaan di Mercu Buana, saya sebut aja Pak Dr. Wahyu. Beliau salah satu yang membantu saya juga untuk bisa berdiri sampai dengan saat ini. Mentor Pak Dr. Wahyu nih. Kata-katanya agak lebih ini ya. Pak Dr. Wahyu beliau nih salah satu murid Anda nih ya, yang sekarang luar biasa, sudah sukses nih. Terima kasih. Dan juga ada Bu Dr. Susetia Herawati, Bu Hera lah. Bu Hera. Dosen juga. Nah, itu yang mendorong saya untuk mengikuti kegiatan mahasiswa. Nah, saya ikutlah program lomba bisnis baik itu regional, terus tingkat nasional sama tingkat internasional. Kalau yang terakhir internasional itu saya ikut dari Kickstarter. Alibaba, Alibaba Fund itu saya cuma masuk sampai 200 besar dari seluruh penjuru dunia. Itu banyak. 200 besar tuh top 200. Berarti disaingin sama kampus-kampus di luar negeri juga. Bukan, itu udah profesional, bukan kampus saja. Jadi ada dari Malaysia. Personal ya? Iya. Personal ya. Jadi ini lebih ke profesional, umum. Jadi ada dari Malaysia, ada dari Thailand, pokoknya ada dari Europe, baik itu Amerika. Idenya tuh gila-gila semua tuh ya. Gila-gila. Tapi saya cuma masuk top 200, tapi alhamdulillah. Top 200 kan dari nggak tahu berapa puluh juta atau berapa puluh ribu saya nggak tahu ya. Saya pernah di top 5, tapi pesertanya 6. Top 5 dari peserta 5. Jadi itu zamannya COVID tapi. Zamannya COVID. Tapi memang zaman COVID itu memang ini ya. Memang banyak kegiatan-kegiatan tuh banyak online sih memang. Iya. Offline kan dibatasi waktu. Iya. Jadi saya terbantu Toko Wadah tuh dari ikut-ikut bisnis, lomba bisnis dari kampus. Jadi orang sudah mengenal dan ya saya menginformasikan bahwa Toko Wadah ini adalah penjualan alat-alat inilah gitu. Jadi di situ ditempa pada saat saya ikut lomba-lomba bisnis itu sampai dengan di profesional ini gitu sih. Makanya kenapa Toko Wadah alhamdulillahnya masih bisa eksistensi sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan legalitasnya udah jadi. Udah jadi. Berarti kita bisa cek di mobil apps dong. Bisa. Udah ada aplikasinya. Aplikasinya belum. Tapi web base saja. Oke, teman-teman ngebomers nih ya, kalau mau butuh buat ngebor, bukan ngebor yang itu. Ngebornya ngebor buat tanah. Klik aja di web base-nya Toko Wadah. Ya, nanti kalau butuh pengiriman, Om kirim. Siap. 5%. Sepertinya Om kirim bisa masuk nanti ya. Jadi pas pengiriman tinggal langsung klik Om kirim gitu kali ya. Defaultnya pakai Om kirim bro. Itu default pengirimannya. Gilang, tangkep nih Lang. Minim 1 kilo. Minim 1 kilo Lang. Aduh. Tuh tangkep defaultnya. Pas begitu klik Toko Wadah, default pengirimannya Om kirim. Nah, itu cakep itu. Seksi banget idenya bro. Dilirik sama investor luar negeri. Dijadiin startup gede. Wih, saingan deh masih oren. Susah kita ngopi kan. Iya. Oke, lanjut. Nah, itu salah satunya memang semua perjalanan itu kan memang tidak mudah lah. Yes. Jadi saya memang dari keluarga broken home yang memang harus bangkit, yang dulunya saya nggak mau kuliah jadinya kuliah. Lu udah ngerasain struggling segala macam ya. Akhirnya lu bisa tough sampai dengan alhamdulillah hari ini ya. Iya. Luar biasa. Jadi yang sering saya bagikan ke teman-teman mahasiswa ataupun berbagi pada saat saya ikut seminar,
yang diundang sebagai pemateri ya salah satunya adalah perjalanan hidup. Karena gimana caranya kita bangkit dari masa-masa kita mungkin masih ada yang merasakan lebih parah lagi. Betul. Saya juga paham lah, mungkin ada yang dari titik nol yang mungkin orang tuanya susah. Nah, kita mungkin orang tua cukup alhamdulillah, cuman ya ada masalah lebih ke internal lah yang membuat psikis kita bisa jatuh sebenarnya kalau nggak didorong dari keluarga. Gitu. Mental bro. Tapi mental dia mental pengusaha, walaupun belakangnya berantakan. Kalau gue juga, tapi lebih ke keadaan sih sebenarnya. Gue kalau nggak nyari duit gue nggak makan itu aja. Makanya cuma kayak gitu. Tapi sama sih Om. Jadi pada saat itu dana saya ada sekitar 11 juta. Biaya kuliah saya semesternya itu kan juga 11 juta per semester. Belum makan. Nah, ongkos. Belum saya makan. Itu pun saya kemarin posisinya untung aja saya bisa numpang di saudara. Oh, makan juga numpang ya? Untung numpang. Coba kalau misalnya tapi kan ada ongkos saudara, juga kan? Ongkos, nah itu harus sendiri. Saya nggak bisa minta. Betul. Nah itu pun akhirnya saya berpikir, makanya toko wadah itu muncul. Berarti awalnya jualan kunci pipa tuh. Tapi gini loh. Tapi itu pengusaha kepepet. Iya. Kan gini. Pengusaha itu kan kita banyak juga teman-teman pengusaha ya. Kita juga banyak teman-teman pengusaha yang historinya juga sama. Ya sama kita juga. Kalau misalnya kita waktu itu kita nggak door to door nawarin kargo, ya kita nggak makan karena ya off kepepet itu biasanya. Tapi itu yang membentuk kita menjadi saat ini gitu loh. Nah, itu loh. Kan tinggal beda aja. Tinggal kita aja mau seperti apa gitu kali ya bro ya. Tapi gue juga agak ini tadi ya. Lu dari teknik informatika sampai ke teknik sipil. Iya. Ya kan? Banting setir. Iya, banting setirnya kan jauh banget. Informatika kan dunia maya. Dokter atau pengacara. Iya. Dunia maya informatika kalau gua bilang gitu kan. Lalu ke teknik sipil yang benar-benar dunia real gitu ya. Teknik sipil kan dibutuhkan ngitung 1 tambah 1 tambah sin kotang segala macam. Itu enggak pusing gitu, Bro. Pusing sih sebenarnya. Itu juga kepepet juga enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang kepepet, saya juga bingung ya kenapa saya ngambil teknik sipil ya. Saya juga bingung. Ya lu gimana ya? Lu yang bingung. jadi posisinya saya dari IT, kalau saya bilang saya IT KW lah. Jadi dulu tuh ceritanya kenapa saya ngambil IT, memang saya udah nggak ada pilihan lain lagi karena posisinya yang broken home itu. Tadinya saya mau milih Akpol, Akmil, apa STIP, kebetulan keluarga dari pelayaran. Oh iya. Teman-teman dari Sulawesi Selatan, apalagi yang Makassar ya. Ya mohon maaf mungkin kebanyakan Daeng gitu, kebanyakan memang pelaut gitu bro. Jadi memang keluarga tuh rata-rata pelayaran. Papa saya pelayaran, om saya pelayaran, dan keluarga pelayaran. Jadi kalau dibilang pebisnis, ibu sih, karena ibu buka toko-toko kelontong gitu, tapi sekarang ibu masih jualan ya baju-baju bekas sih sebetulnya. Thrifting gitu. Thrifting. Okay. Nah, itu masih jualan sampai dengan sekarang. Jadi mungkin kalau dari mental kayaknya mental ibu gitu. Nah, terus kalau dibilang apa namanya tadi lebih ke arah apa? Berwirausaha ya memang salah satunya adalah di ibu itu sih. Ibu ya. Dari nyokap tuh ya. Darah dari nyokap. Tapi memang apa toughnya juga dari laut gitu kan. Laut kan tough banget. Bokap gue juga pembisnis bro. Bokap gue tuh sering ngeborong buah atau kebun sayuran gitu di kebun. Dibayar nggak tapi? Bayar dong. Bayar lu punya kebun nih, capi. Dibeli di pohon tuh. Turun bawa ke pasar. Jadi dijual sama pedagang-pedagang. Jual borongan lah ya, jual borongan, pokoknya 10.000 satu puun gitu kan. Baru kita pecah-pecah. Ini yang bagus sekilonya 10.000. Itu banyak sih. Ya, jiwa dari bokap sih sebenarnya. Jadi kalau mau gue borongan juga sih kalau mau gitu. Barang gue gede-gede bro, berapa ya? Udah borongan aja. Sama aja kan. Berarti kan ada turunan kalau gitu. Oke. Ya, gitu. Oke lanjut Om. Apa namanya? Tadi apa ya pertanyaannya lagi ya? Startup yang udah sekarang di berjalan ini kantornya di mana? Sekarang di Ruko Arana. Di Ruko Arana, Harapan Indah di Bekasi juga. Ada yang ngejagain CS-nya segala macam ya. Alhamdulillah ada. Jadi di kantor kita ada 2.
Terus tapi kalau di produksi kan kita memang rekanan juga ya. Oke. Jadi di Cilengsi Pabriknya. ya. Jadi di sana ada sekitar pekerja itu ada 15 untuk produksi rignya. Jadi memang awal mulanya dulu memang kan saya kerjanya itu produksi rig. Produksi rig sama spare partnya. Jadi kalau dulu tuh ngambil barangnya adalah lebih ke orang-orang yang memang langsung pelakunya yang punya tokonya itu. Jadi ada juga yang tangan ke tangan, orang kedua, orang ketiga. Jadi si Ami bisa bikin kayak gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau di drilling mohon maaf, jadi harganya itu memang gelap. Oh, abu-abu ya? Iya. Enggak abu-abu. Suka-suka. Jadi gelap karena pesaingnya juga ya lingkupnya kalaupun kecil tapi ketahuan kalau dia berbuat jelek, wah ini bisa di blacklist lah. Karena di drilling ini siapa yang dia pemain lama itu pasti dikenal, dan pemain baru mungkin yang bermunculan ini yang mungkin yang nggak dikenal sama orang lama. Iya. Gitu. Nah, makanya kenapa dibilang harga gelap, karena kita masuknya company kan. Company, tapi ya tetap ada nilai jual pasarnya juga. Nah, dengan adanya toko wadah ini harga udah nggak gelap dong. Harusnya. Berarti lu suka-suka juga dong. Enggak dong. Tapi kita lihat pasar juga, lihat pasar juga. Kenapa kita bilang gelap kan biasanya ada jasanya ya. Jasanya jatuhnya misalnya kita ada barang kita kirim, misalnya ada minta, oh tolong dong pasangin ini, nah itu kan ada biaya jasanya juga, ya, jasa pemasangannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya barangnya dari mana ya itu dulu dari toko-toko, tapi kalau saat ini kita langsung impor. Jadi ada beberapa barang kita impor langsung. Jadi ada dari Cina sama India. Ya. Pakistan nggak masuk? Oh, Pakistan nggak masuk. Jangan bro. Pakistan keren banget. Gue ngeliat YouTube ya. Itu bekok pengok ini hidroliknya lurus lagi bro. Asroda patah bisa disambung. Iya. Kacau. Oke. Sekarang kan ada PT baru ya. Ya, PT Gamila. Dari PT yang lama. Lu mentransformasinya ke PT baru dengan nama yang baru. Itu triggernya apa sih bro? Sebenarnya itu kita tidak mematikan dari CV Toko Wadah Nusantara. Jadi kita ada 2 perusahaan. Jadi PT Gamila itu kita buat memang lebih ke arah impornya. Sama pengurusan izinnya. Jadi si CV Toko Wadah ini memang dia non PPN. Nah, si Toko Wadah ini memang kita lebih ke arah legalitasnya yang bisa terbitkan faktur pajak. Nah, terus yang kedua adalah memang yang kita mau masuki lagi di logistik tadinya. Yang ketiga adalah IT konsultannya, karena saya memang basic dari IT walaupun IT KW, saya ada rekanan juga yang tapi kita nggak KW juga loh. Platform bro. Startup. Tapi startupnya masih ada yang lebih keren lah. Paling tidak lu bisa gitu kan. Bisa dari yang lu bilang IT KW lah, apalah, tapi lu bisa bikin buat platform yang ya jalan sampai sekarang, dan itu melahirkan PT baru kan, dan pasti ngegaji orang, itu luar biasa. Masih muda begini, lu masih muda kayak lu ngapain dulu ya? Nongkrong lu warung kopi pagi-pagi. Udah usaha bro, tapi gagal mulu. Iya. Nah, berarti Gemilang apa? Gamila ini lebih ke pengadaannya. Pengurusannya lebih BJK. Sama pengurusan impornya. Sama impor. Tapi barang diimpor itu lu esi lagi nggak? Lu assembling lagi nggak sih? Ada beberapa yang kita assembly lagi. Ada assembly lagi. Kecuali pipa ya. Ya kalau pipa kan pipa udah kita nggak bisa assembly. Iya, kita beli batangan gitu udah. Tapi kalau mungkin yang emang pipa nggak ada yang di Indonesia kan? Harus impor. Berbeda kali ya. Sebenarnya gini, pipa di Indonesia itu kan kebanyakan pipa konstruksi. Jadi dia ketebalannya yang membedakan. Sama pipa drilling. Kekerasannya. Mosnya ya. Iya. Jadi kebanyakan yang ada di Indo itu ada juga beberapa produsen. Dia beli pipa dari luar, terus dia produksi lagi. Cuman terkadang kita produksinya itu ada yang kadang sampai di lapangan ada yang retak-retak gitu. Rapuh lah ya. Iya. Padahal terkenal tuh orang Indonesia kecil tapi keras loh. Tebel. Iya. Kenapa harus impor gitu? Boleh. Nah, itu yang masih saya jadi pikiran yang
ingin kedepannya itu kalau bisa kita produksi di dalam negeri gitu. Nah itu yang harus kita cek karena kan satu memang lebih ke knowledge ya, lebih ke pengetahuannya Om. Jadi sama SDM, sama alatnya. Dan saya dengar besi buat rig itu kebanyakan dari Afsal. Iya. Betul. Afrika Selatan. Karena bahan bakunya bagus dan mereka punya teknologi ya. Betul. Nah di Indonesia inilah yang kalau saya bilang belum didukung ke arah sana. Coba kalau Om lihat, memang kita ada buat mesin diesel engine 4 silinder buatan Indonesia. Iya. Nggak ada kan? Nah, kenapa kita nggak bikin? Nah itu lagi-lagi kan knowledge, terus juga SDM dan juga alat yang masih satu lagi bro. Support dari bapak-bapak yang ada di sana di pemerintahan. Iya. Itu perlu. Sebenarnya orang-orang kita tuh pinter loh bro. Kan? Cuman regulasi ya. Regulasinya. Mohon maaf bapak-bapak bantu dong Pak. Ini anak-anak muda yang bikin bikin air aja bisa jadi air. Jernih lah. Iya, bikin bisa ngidupin motor gitu kan. Itu kan banyak. Kayak yang kemarin bencana di Sumatera tuh ada salah satu mesin yang ngerubah air filter bisa jadi jernih banget. Iya. Itu sama Bang Irwan kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu bisa disupport sebenarnya dari pemerintah ya. Bisa itu dari kampus kan? Produksi kampus itu ya. Ya kampus. Gila. Jangan sampai hanya cuman terjadi di salah satu bencana itu udah selesai. Kembangin lagi. Iya. Akhirnya orang luar ngebeli itu dipatenkan sama mereka. Dijual ke kita. Pinter banget kan kita. Padahal yang bikin di Indonesia. Iya. Cuma ditempelin merek aja kan. Made in US. Made in Jerman gitu kan. Memang harus saling sih ya, kita orang ini harus saling ngedukung buat hal-hal seperti itu tuh penting banget sebenarnya. Apalagi negara kita negara yang rawan bencana ya. Jadi hal-hal yang urgensinya tuh yang penting. Benar, sepakat. Jadi memang makanya kita impor itu karena ya itu lagi karena memang pengetahuan produksinya memang nggak ada. Dan memang di Indonesia nggak ada, saya akuin. Nggak ada. Makanya kenapa saya pernah kejadian gini Om. Jadi waktu itu saya ada permintaan 300 batang. Jadi satu batangnya itu sekitar 3 juta. Jadi dikali 300, 900 kan. Sampai di lokasi itu banyak penyok-penyok karena saya produksi di Bandung saat itu. Itu pada saat Covid saya susah nyari barang. Saya belum tahu caranya bagaimana impor. Udah kirim tuh di daerah Kendari, daerah Pomala. Nah, itu setnya Vale dikirim ke sana, setengahnya 150 batang penyok-penyok. Jadi artinya apa? Artinya pipa yang di dalam negeri ini tidak sesuai dengan kualitasnya. Iya, makanya akhirnya disitulah saya memberanikan diri cari-cari caranya untuk impor. Ya seharusnya memang begitu. Impor itu karena barang di kita tidak ada. Iya betul. Ya kan? Tapi ada bro. Kalau diimpor barangnya ada di Indonesia. Jagung, beras, kedelai, itu kan ada. Tapi kenapa impor Pak? Hanya Tuhan yang tahu. Kuota. Tapi itu hal yang nyata sebenarnya. Makanya kenapa disampaikan kita tidak boleh impor. Bagaimana kita tidak impor tapi barangnya nggak ada gitu kan. Itu yang jadi mungkin jadi compare-nya adalah oke lah kita impor tapi kita lihat dulu mungkin bisa nih kita pelajarin mungkin kalau enggak terbangin orang kita ke sana pabriknya ya kan anak kita masih kecil-kecil kok Pak pemerintah kalau mau diterbangin buat belajar saya ikhlas. Ditegur ini lama-lama. Enggak, ini kan sebenarnya kan syarat buat bapak-bapak ya. Masukan dipakai ya alhamdulillah nggak dipakai kebangetan. Oke lanjut lagi. Gamila selain pengeboran tadi ya rig itu apalagi sih jualannya? Sebetulnya hanya di rig itu ya, tapi kita yang mau kita rambah adalah di logistik sama di IT konsultan. Udah ketemu logistiknya. Nah, maka dari itu mumpung lagi di sini kan. Kita bahas nanti ya selesai ini. Maunya seperti apa sih lu? Lu ini palu gada. Ekspor bisa, impor bisa, ya kan? Domestik bisa. Domestik bisa. Depo ada kita. Iya. Warehousing ada.
Warteg ada, marketnya nggak ada. Iya. Tapi market kita memang lebih spesifik sebetulnya. Spesifiknya di drilling. Jadi salah satunya yang mereka ngebor di mineral dan batu bara, terus bor air. Tapi kita memang mensupport di suku cadangnya, spare partnya. Suku cadang all drilling gitu ya. Iya, all drilling. Jadi kita juga produksi rignya untuk kedalaman sampai dengan 800 meter. Tapi ada size-nya 27/8 in, 37/8 in sampai 47/8 in atau 5 in lah. Nah, berarti itu buat ngebor air doang kali ya? Enggak. Apa? Sampling tanah. Jadi soil test ya? Iya, soil test ya. Tapi itu untuk geotek. Tapi kalau untuk nikel itu bisa juga. Jadi sampling test. Jadi kan kalau kita ngebor itu kan tanah nih. Nah, cuman tanah di dalamnya itu ada apa? Ada nikelnya kah? Ada batu baranya kah? Ada emasnya kah? Nah, kelihatan tuh ya? Iya, karena kan dari hasil itu mungkin kalau di lab. Iya. Berarti bentuknya kayak lontong itu, Bro. Ya, jadi kan, kayak lontong gede ya, gitu kan. Iya, jadi ada di core box, ya, kan? nanti ditaruh di situ samplingnya. Nah, dari samplingnya itu dites di lab. Ya. Kadarnya berapa persen? Nah, itu nge-labnya itu duit lagi. Biasanya terbang ke sana. Nah, iya. Padahal kita banyak insinyur geologi. Iya. Enggak, ada kok kita barkorsur tanah kalau nggak salah ya yang lihat-lihat. Itu pemetaan. Oh, pemetaan bukan dia bisa ngelihat. Itu geolistrik jatuhnya. Itu pemetaan. Dia bisa ngelihat di sini ini ada tambang misalkan batu bara. Iya, itu geolistrik. Jadi sebelum kita ngebor itu ada namanya geolistrik. Kalau itu beda vendor lagi. Beda lagi. Iya, makanya kalau kita memang spesialis di drilling. Iya. Jadi sebelum kita untuk ngebor itu biasanya ada pemetaan tadi. Salah satunya adalah topografi, kamera, sama geolistrik. Jadi geolistrik itu kita bisa tahu di kedalaman berapa ada unsur batu baranya, nikelnya, airnya. Karena mungkin dari alam yang keluar dari tanah itu, udara keluar dari tanah dihitung. Oh, ini udaranya mengandung emas misalnya gitu. Nggak ada udara mengandung emas. Nah, ya siapa tahu, Bro, kan gitu. Kagak ada emas terbang, Om. Ada Mas Marullah. Mas Nanda ada. Terbang-terbangan nggak jelas kemana Mas Nanda itu. Tahu tuh anak kita satu. Jos juga nih. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Jadi Gamila itu karena nama Gamila itu kan asing di kita ya. Ada kepanjangannya kah atau memang itu gue punya suhu gitu ya. Lu pakai nama ini. Kalau M Imam gitu udah jelas. Muhammad Imam itu salah satu Rasulullah gitu. Imam itu pemimpin. Ya, kalau Jaka Anugerah itu berarti kan perjaka yang banyak anugerah. Kan gitu ya. Nah, Gamila ini apa sih? Gamila itu nama anak sebenarnya. Iya. Artinya apa? Artinya cantik. Oh. Iya. Jadi lu buka perusahaan apa buka salon sih? Jadi ranahnya bukan ke sana ya. Kalau ini kan namanya nama cantik ya, Gamila ya. Gua tadi analogi gua Gamila ini nama ada perempuan. Kepanjangan, enggak kepanjangan lah. Kepanjangan nama perempuan gitu kan. Nah, ini kan offshore drilling. Itu kan hard banget ya. Hardcore banget gitu loh. Alat berat lah ya. Iya, alat berat. Tapi namanya romantis banget gitu loh. Salah satu branding lu enggak sih sebenarnya? Sebenarnya iya salah satu branding juga. Kenapa kita menamakan Gamila Buana Nusantara? Jadi Gamila itu kan memang cantik. Gimana caranya kita membungkus itu semua menjadi sebuah yang cantik. Maksudnya cantik ini kan rapi. Walaupun keras main cantik. Iya. Rapi dan sampai dengan tujuan. Nusantaranya kemana? Nusantaranya seluruh Nusantara. Jadi itu mencakup seluruh Indonesia lah. Iya. Gitu, karena Nusantara karena memang fokusnya kita adalah dari Sabang sampai Merauke. Iya. Karena kan memang fokus kita adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri itu. Jadi sebenarnya multisektoral itu masih planning ya, tapi intinya poinnya di drilling ya. Iya, multisektoralnya adalah tidak hanya di drilling, bisa masuk juga di konstruksi. Konstruksinya adalah salah satunya yang kita jual adalah diesel engine. Iya, diesel engine
Terus juga kita rencana ada mau masuk vibrator, terus sama kompresor. Kira lu kemana-mana gue tahu. Gue tahu. Om yang geter-geter gitu. Bukan itu ketua. Tahu gue itu. Gue kan itu doang. Iya. Vibrator itu yang geter-geter. Iya. Yang der Yang gitu. untuk Oh iya, buat konsumsi. ngeratain ya. Yang buat Iya, ngatain. Yang Nah, untuk tapi- tanah batuan. Ada kemungkinan ke depan lu bakal jadi pelakunya sendiri untuk pengembangan apa namanya usaha lu tuh. Kayak gue mau ngambil Jasanya. Iya, jasa konstruksi, jasa yang punya kontraktornya. lama. Oh, yang punya alatnya. Yang punya tanahnya. Oh, tadi. Ya kan ini perusahaan-perusahaan tuh kan Iya. ngelayanin perusahaan-perusahaan pengeboran lah segala Iya. macam. Iya. Ada kepikiran ke situ nggak? Lu punya perusahaan rig sendiri. Iya. Iya, ada. Kalau dapat jalan lah ya. Oh, di Insya sana Allah. ada nikel yang ternyata perhitungannya 1 juta nikel, fotonya 5 juta. Wah, kan tiba-tiba jadi orang kaya deh. Iya. Ya, maksudnya lebih ke tanahnya kan, Iya. lebih ke tanahnya. Sebetulnya ada, tapi kan itu harus ada tim yang harus mengecek itu. Nah, Iya. Tidak semudah itu. Tidak Pak. semudah itu Ferguson. Memang agak sulit itu, Om. Tapi sebenarnya itu salah satu impian sih. Iya, Impian itu iya. saya motivasi. Iya, karena iya, Om. spare part alat-alat kan udah tahu dia. Udah tahu. Iya, udah yang bisa ini tinggal nyari yang tepat lagi aja Iya, kan. tinggal cari yang tepat, nanti pengirimannya ke gua. Iya. Iklan 5%. lagi. Maka dari itu bisa masuk itu Iya. kayaknya. Yang kelima nih, Hmm. bisa lari ke organisasi HIPMI itu gimana ceritanya, men? Iya, lu Iya. tadi gue bilang Hmm. lu salah satu pengurus organisasi prestis di Indonesia itu. Ternyata Hmm. HIPMI ya. Iya. Oh, tadi lu Iya. udah di WA tuh HIPMI gitu. Iya. Iya, lu langsung HIPMI buset. temen gua nih. Iya. Gua kan pengusaha, Bro. Iya, tapi lu enggak masuk, Bro. Kita masuk SLBF yang luar biasanya. Iya, anggota luar biasa ALB. Jadi ternyata organisasi yang salah satu menjadi pengurus tuh HIPMI ya, Bro. Sebenarnya kan organisasi itu nggak hanya HIPMI sebenarnya. Iya. Ada Japnas, terus Japnas itu apa tuh? Jaringan Pengusaha Nasional. Ada tuh ya. Ada juga, Oke. tapi memang untuk pengusaha-pengusaha, terus ada Kadin, Oh iya kan? Kadin. Oke. Terus ada Taman Nasional Indonesia yang iya, iya. terus ada organisasi lainnya lah. Hmm. Nah, kalau di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi saya tergabung itu dari 2019. Oke. Jadi saya masuk itu awal mulanya dari S1 lagi, dari Mercubuana kemarin itu. Ada fasilitas itu. Jadi di HIPMI itu ternyata dia punya sayap-sayapnya, salah satunya perguruan tinggi. Oke. Nah, itu senasional. Bukan hanya burung aja punya sayap ya. Iya. Sayap-sayapnya maksudnya untuk mahasiswa ya. Oh. Ground apa underground lah. Iya, betul. Nah, disitulah saya cari-cari info. Oh, ternyata HIPMI itu nggak hanya HIPMI untuk masuk ke pemerintahan aja gitu-gitu kan. Ternyata ada perguruan tingginya juga. Karena saya waktu itu masih mahasiswa, umur saya kayaknya udah sekitar 20-an. Up lah ya. Ya, 20 up. Saya ikutlah HIPMI perguruan tinggi. Nah, terus nggak lama kemudian saya masuk. Waktu itu sempat jadi bendahara, ketuanya sudah ada. Nggak lama kemudian ketuanya mengundurkan diri. Karena Itu provinsi, kota, Kota. atau nasional? di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi. Iya. Berarti HIPMI Kota, Bekasi. Jadi Oke. saya ikut di HIPMI Kota Bekasinya. Ah, Nah, terus ketuanya sudah ibaratnya mengundurkan diri. Nah, karena ketuanya itu kalau di HIPMI itu dia modelnya dia harus punya usaha. Iya. Dia nggak boleh kerja. Oh, salah satu direksi lah ya. Iya. Iya, dia Dia- harus pemegang perusahaan. Iya. Pemegang perusahaan. Pemegang Kebetulan ketua yang HIPMI perguruan tinggi itu dia kerja sama orang dan dia dapat kerjaan dan dia milik kerjaannya. Akhirnya dia keluar. Nah, terus menunjuk ke saya untuk jadi ketua saat itu. Nah, akhirnya saya menjalani dari 2020 sampai dengan 2023 di HIPMI perguruan tinggi Kota Bekasi. Oh, Bekasi. di Iya, mahasiswanya. mahasiswanya. Oke. Nah, saat saya berjalan situ, saya membangun inkubator bisnis. Ada 2 kampus yang sudah berdiri. Salah satunya di Universitas Krishna Dwipayana di daerah Pondok Gede. Jati Makmur itu ya. Iya, tapi masih perbatasan Perbatasan Bekasi. Jakarta Bekasi Iya. ya. Oke. Tapi masuknya ke regional Bekasi. Yap. Nah, terus yang kedua Universitas Bayangkara Jakarta Raya, cabang Bekasi. Pernah dengar tuh kayaknya. Kampus anak lo. Iya. Gak Nah. jadi. Nah, di situ kita mendirikan UKM
kewirausahaan. Oke. Nah, jadi 2 kampus itu yang terbentuk. Nah, setiap ada kegiatan dari kampus itu, nah HIPMI ini yang membantu, salah satunya misalnya ada kegiatan seminar, workshop. Oke. Jadi tanpa dia mencari lagi Pembicara, pembicara-pembicara yang harus dibayar. Jadi dengan tergabungnya sudah terbentuknya itu di HIPMI lah. Ini ada nih Mentornya dari pengusaha-pengusaha. HIPMI. Iya. Oke. Nah, itulah yang jadi nilai plus kenapa kampus bisa menerima kami. Bukan unsur politiknya, tapi unsur adalah pembelajarannya. Itu. Keren bro. Nah, Jadi lu ngadain seminar tuh di kampus itu ya? iya, Edukasi tentang UMKM, Iya, semua bisnis lah ya. semua. Sebenarnya kayak kuliah umum kali ya. Betul. Kuliah umum bisnis. Nah, gitu bagaimana cara mendapatkan modal usaha gitu kan? Bisa tuh lu. Iya. Gimana salah caranya satu. men? Tapi harus duduk dulu di mahasiswa. For funding. ya. Nah, Jadi kalau ada yang butuh modal, silahkan datang ke saya. nggak iya, apa-apa. siap. Nanti kita bareng-bareng puyeng. Mikir cari di mana. Iya. Berarti diajarin tuh di kampus Iya, ya, di dikasih. HIPMI. Karena kan Iya. memang pengalaman dulu juga waktu Hmm. pas kuliah, saya ikut lomba-lomba bisnis, itu kan sebenarnya modalnya juga nggak banyak. Jadi Iya. ikut lomba-lomba itu hadiah itu bonus. Oke. Nah, tapi yang kita dapat adalah validasi dari dosen-dosennya atau dari dewan jurinya. Nah, tapi kalau yang di kampus adalah kebanyakan orang kan mau usaha, modalnya dari mana nih? Nah, ya kita kasih tahu, ikutlah lomba-lomba. Ada pendanaan dari Kemenpora, dari iya, dari betul, Kementerian Pendidikan. Hmm. Nah, betul. Dari kadang perbankan juga iya, dana kadang-kadang ada. hibah. Iya Nah, sebetulnya orang bisa memulai usaha itu dari bangku mahasiswa. Ya. Itu. That's Aduh, fine. anak-anak kampus lu nggak usah takut, tetap kuliah tapi udah mulai belajar berbisnis ya. Ya, Iya. jadi gue tekankan juga ke anak-anak gue sama ponakan-ponakan gue nih. Gini kan. Hmm. Jangan nyari pekerjaan, Hmm. tapi berikan pekerjaan. Wih. Mental pengusaha sebenarnya. Lu nggak perlu nyari pekerjaan, nak. Tapi kalau bisa lu harus yang bisa memberikan pekerjaan. Hmm. Hmm. Itu sih sebenarnya mindset yang harusnya mindset itu memang saat usia masih 20 up Iya, gitu ya. Iya. Itu mindset itu harus dipatri di anak-anak kita sih, bro. Banyak yang itulah Gen Z ini ada yang jadi zona nyaman dengan gaji yang udah 2 digit misalnya. Iya. Ya banyak banget. Udah nggak berpikiran, padahal skillnya dia punya, Iya, betul. nggak diasah, ya kan? Nggak apa-apa, lu kerja sambil cari sampingan income yang lain. Ya, Betul, yes. betul. Jadilah lu bisa, kalau ini gagal ya lu bisa ngejalanin yang satunya kan. Iya kan, usaha itu cuma 2. Hmm. Apa bro biasanya kalau usaha itu cuma 2? Kalau nggak rugi, Untung. untung. Ya, itu aja sih sebenarnya. Betul. Tapi luar biasa sih. Ya. Nah, di HIPMI sendiri nih Hmm. penerimaan anggotanya selain mahasiswa tuh pengusaha juga yang baru Iya. mulai. Jadi kalau di HIPMI perguruan tinggi itu adalah pengusaha pemula Oke. Pengusaha pemula yang Iya. masih kuliah. yang masih kuliah. Nah, ada lagi di atasnya adalah badan pengurus cabang Oke. Kota Bekasi. Tapi HIPMI ini kan senasional ya. Hmm. Ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus daerah atau provinsi, sama badan pengurus cabang. Nah, kebetulan kita di cabang Kota Bekasinya. Nah, dari perguruan tinggi itu yang misalnya usahanya dia sustainable, yang masih bertahan, nah itu dia bisa masuk ke badan pengurus cabangnya. Nah, Oke. ini yang memang usaha-usahanya sudah fokus di sana, bukan lagi dia nasional. bukan lagi dia yang hanya kerja di perusahaan. Oh, iya, Jadi iya. dia memang pemegang perusahaan itu. Perusahaan ya. Atau owner lah ya. Itu banyak di Kota Bekasi sendiri anggotanya berapa? Kalau saat ini terhitung ada 150 pengusaha. pengusaha anggota, tapi itu Umurnya? terhitung keseluruhan. Nah, untuk range umurnya dia di bawah 40 atau range-nya maksimal sampai 40. Kalau udah di atas 40 dia sudah anggota luar biasa. Sabar. Udah. Bisa masuk Udah. kita. Kan gua udah kasih tahu udah enggak. Himpunan pengusaha muda. Lu Iya. kalau lu himpunan Iya. pengusaha mateng. Tapi keren sih. 150 orang itu di bawah 40 tahun semua. Ada yang sudah di atas 40. Oke. Ya sekitar 20%-nya. Ya itu tadi Oh, luar biasa iya. tadi ya. Iya. Sisanya tuh anak muda semua ya. Iya, anak muda. Buset. Tapi ada yang aktif ya, biasa namanya organisasi Oke, ya. iya, Ada yang aktif. sibuk sama Iya, bisnisnya ya. iya. Tapi kalau suruh ngumpul, kadang-kadang ngumpul sebulan sekali. Biasanya dalam sebulan itu kadang sekali, kadang 2 kali. Tapi setiap ada, biasanya kan menjabat itu kan 3 tahun. Jadi
dalam setiap tahunnya itu biasa suka ada agenda iya. yang misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah. Contohnya pemerintah Kota Bekasi. Kan kita ada MOU sebenarnya dengan Pemkot Kota Bekasi. Wih, dikasih ya. Iya. Kalau ada pekerjaan apa di Kota Bekasi Iya. yang bisa di pengadaan proyek. Memang kita ada kerjasama MOU sebelumnya itu sebelum dari ketumnya sekarang kan perempuan, Tum Farah. Terus sebelum dari Tum Wisnu ada Tum Yogi Kurniawan yang dulunya selaku mantan ketua umum juga dan anggota dewan DPRD Kota Bekasi. Waktu pada saat itu kan masih dengan wali kotanya Pak Pepen. Pak Pepen Effendi. Sebelum itu kan ada kontrak MOU juga dengan HIPMI Kota Bekasi, salah satunya adalah peran kita kewirausahaan di Kota Bekasinya, gitu. Nah sampai dengan sekarang masih. Nah di Kota Bekasi sendiri UMKM juga banyak kan? Sebetulnya banyak, tapi kebanyakan orang ke profesional ya. Ya terdaftar apa gimana? Jadi gimana ya? Kalau dibilang di Kota Bekasi itu memang secara pasar itu kan besar ya. Dan kebanyakan pabrik itu kan di kabupaten ya. Oh iya benar. Di Kota Bekasi kan memang ada dua ya. Iya. Gue berpikir Bekasi nih luas loh. Ada. Oh jadi khusus kotanya. Iya. Kota. Sebenarnya Kota kabupaten ada juga. Kabupaten ada juga. Di HIPMI-nya. Kabupaten Bekasi ada juga. Cuman kita di kota. Iya. Nah, tapi saya rasa 150 itu sudah lumayan ya. Iya. Sudah lumayan anggotanya. Dan saat ini juga kita masih terus menambah anggota-anggota. Mungkin dari anak-anaknya dari Om mungkin bisa bergabung. Bisa Nah, jadi itu. kalau kita kan Tapi sama masuknya kabupaten lah kalau kita. enggak lah. Kalau Kota. Enggak, wilayah kita kan kabupaten pendaftaran. KTP aja lah. Bisa. Bisa. KTP kita kan KTP Kota Bekasi. Ya mau masuk lu apa anak lu? Ada gua lah. Kalau anaknya Om sudah terdaftar nih. Wah, belum deh Oh, masih. belum. Si apa ya? Kalau kembang tuh kucup. Masih diendus-endus kumbang. Belum jadi. Kucup Tapi, masih. iya. Tapi memang gini ya. Gamila ini kan berarti memang bisnisnya meneruskan platform yang tadi Iya. toko apa tadi Toko ya? Wadah. Toko Wadah ya. Kan meneruskan itu ya. Ya kan sejauh mana sih sebenarnya kalau menurut penilaian lo digitalisasi ini membuat efisiensi produk dari pengiriman sampai ke Pencarian lah. pencarian Dan pengiriman sampai- sampai SI gitu loh. Assembly gitu kan. Iya, iya. Nah, ini sejauh mana sih efisiensinya? Ya, jadi Kenapa mereka harus memilih gue milih platform aja belanjanya dan segala macam daripada gue harus pilih mohon maaf nih, ke Glodok iya. atau ke Kampung Rambutan gitu ya. Hmm. Ada gak sih Kampung Rambutan toko kayak gitu kan gak ada. Iya. Sanyo banyak kan. Iya. Efeknya berapa persen sih atau banyak gak sih? Jadi sebelum saya menjawab itu sebetulnya kebetulan tesis saya itu kan tentang supply chain. Jadi saya ada S2 hubungan. dong. Iya. Tesis, bro. Iya. Kalau tesis tuh S2 ya. Iya. Kalau S1 Kalau S1 Skripsi. skripsi. Iya, Kalau iya. kita kan S2 juga. S3 gua. SD, SMP, SMA. Iya. Kita skripsi aja. Iya. Tesis kan S2 ya. Ya, kebetulan tesis saya kan tentang supply chain juga. S1 juga supply chain juga. S1 skripsi lu supply chain. Iya. Terus Tesis. D3 saya kemarin juga tentang aplikasi sama pengadaan alat board cuman di customize. Jadi ada supply chain-nya juga. Yang D3 yang informatika itu. Iya. Jadi semuanya dari D3 sampai dengan sekarang S2 tesis ini ada hubungannya dengan supply chain. Jadi kalau yang saya pelajari terkait dengan supply chain itu dari pencarian, terus pemakingan, proses pemakingan, produksi sampai dengan pengiriman sampai dengan penerimaan. Dengan adanya digitalisasi itu mempermudah dari perusahaan untuk mendapatkan barang. Karena kan kalau misalnya kita datang ke toko, hanya satu toko, kita nggak tahu perbandingan toko A, toko B, toko C, Yes, toko D. betul. Nah, kalau dengan ada digitalisasi kita bisa membandingkan secara cepat dalam waktu 5 menit misalnya gitu. Iya. Nah, jadi dengan adanya digitalisasi juga mempermudah konsumen khususnya perusahaan untuk mendapatkan barang dengan lebih cepat sebetulnya. Efisiensi waktu, Iya. ya kan? Lalu efisiensi biaya, pasti dia banyak pilihan, ya kan? Itulah era digitalisme kita sekarang. Iya. Sebenarnya digitalisasi atau startup sendiri itu ada dari keribetan atau
kesusahan si konsumen nyari Iya. barang ya. Betul, Iya. betul. Kayak yang awal-awal lah Gojek. Orang nggak kepikiran. Dulu gue zaman gua Om, gue sempat jadi tukang ojek Om. Gue tuh ngasih nomor telepon zaman dulu kan masih GSM ya kan, sama SMS. Gue tuh sempat ngasih nomor telepon ke pelanggan-pelanggan gue. Jadi kalau lu mau naik ojek tinggal lu SMS aja gue datang. Coba kalau lu pinter dulu pasti bikin. Iya, sebenarnya kayaknya gue Nadim nggak ada, bro. Nggak ada. Adanya Imam. Kayaknya gue dicolong deh. Tapi cuma Gojek, Gomam. Nah, itu bener. Dari situ gue mulai tuh. Wah, sampai gue ngasih gambaran asuransi ke si driver Gojek ini. Oke. Lu bayar 1.000 perak sebulan 30.000, lu dapat kalau amit-amit lu kecelakaan, lu ada nih uang kerohiman. Seenggaknya lu nggak nyusahin orang rumah lah ya kan. 1.000 perak. Kepikiran itu sebenarnya. Sampai segitunya gue dulu. Berarti gua Di Kampung Melayu kan dulu sebelum ada plafon Gojek, stasiun Tebet sama Kampung Melayu, wah tukang ojek banyak banget itu. serius Nadim nggak ada apa-apanya nih. Gue beruntung banget punya teman dia. Sayang gue gak ketemu orang pinter. Kalau ketemu Udah jadi tuh. Jadi tuh kan. Gak ada Gojek gitu kan. Gomam. Gitu. Iya memang era digitalism ini memang luar biasa sih bro. Iya, Jadi iya. apalagi supply chain ya. Gue juga pernah mengalami bekerja di supply chain gitu. Iya, ya. iya. Jadi customer gue tuh tiba-tiba gue mau bikin ini. Gue butuh A B C D E F G sampai ke gudang gue. Sampai ke gudang assembly gue. Iya. Nah itu kita yang mikir sebagai supply chain Iya, engineer tuh. benar. Sebagai supply chain Sampai nyari engineering. barangnya tuh ya. Nyari barangnya di mana adanya, Iya. berapa harganya, berapa ongkos pengirimannya, perizinannya seperti apa. Nih sampai ke gudang lu sekian. Dan targetnya lu mau berapa hari. Nah itu supply chain kan seperti itu. Iya. Itu. Nah sekarang kalau dulu masih konvensional. Gue dulu nyarinya mungkin lu belum pernah ngalamin buku kuning ya. Yellow Oh page. iya. Oh iya, ada. Belum. Gua kan Enggak, dia. oh iya. Kalau- Belum kayaknya. Kalau kita kan memang bayar apa Brahma Kumbara, Bro. Nyari Nyari-nyari gitu kan. Utara namanya. Serius bro, dulu namanya Yellow Page. Itu data customer semua. Data customer semua ada, tapi belum ada nomor handphone. Nomornya nomor ya waktu itu nomor Alamat, rumah, alamat rumah toko lah. sama dulu masih ada fax lah ya. fax. Nomor telepon, nomor fax gitu kan, sama kode pos. Gitu. Itu kita cari itu. Oh bener PT A B C D E F G. Nah itu masih konvensional banget. Sekarang itu tinggal buka handphone, ketik, udah tuh. Toko wadah keluar, Om kirim keluar, iya kan, udah semuanya keluar. Apalagi aplikasi yang ala-ala aneh-aneh udah banyak banget kan. Itu salah satu mempengaruhi ya bergeser perekonomian lah. kita ini ya, bergeser dari konvensional menjadi digitalism gitu ya. Tapi tetap untuk yang toko-toko gitu konvensional tetap tidak bisa kita tinggalkan. Yap. Karena untuk memvalidasi sebenarnya. Iya. Ya. Digital itu adalah sebagai alat untuk kita membranding usahanya. Nah, tokonya itu konvensional karena kalau misalnya terkadang ada juga dia lebih mengutamakan digitalisasi, tapi ternyata yang jualan itu dia nggak punya barang, dia hanya sebagai calo. Itu juga banyak terjadi. Banyak banget. Nah, itu selisih harga lah ya. Iya, dia harganya dia comot misalnya dari Tokped atau dari mana, harganya lebih murah. Ternyata memang dia nggak punya barang gitu. Ya seperti halnya gini, kalau seperti gini di- bro. Dan itu cuman fiktif Iya. gitu. Apa jualan e-commerce tuh namanya? Kalau di platform gitu. Jadi dia cuma ngoceh-ngoceh barang mah yang nyiapin orang. Reseller. Reseller. Tapi reseller tapi ada juga yang dia nggak jujur gitu posisinya. Iya, nggak jujur. Reseller nggak masalah, tapi terkadang ada yang Saya harus ambil ke sini Nah. dulu. Jadi waktunya ada jeda waktunya misalnya sehari gitu loh. Ya seperti halnya kita belanja sesuatu di luar negeri. Orang bilang negeri singa lah, Iya. ya kan? Katakanlah mawar gitu. Ya. Negeri singa. Oh beli di Singapura aja, beli di Singapura aja. Ya karena kita tahu Singapura seperti apa gitu ya. Bukan produksi. Mereka apa tuh ya. bukan produsen, mereka itu juga bukan fabrikator, Benar. mereka bukan penjual, mereka Benar. submit lagi. Iya, betul. Nah itulah luar biasanya Singapura. Singapura tuh seperti itu. Dia nggak punya lahan untuk buat pabrik dan segala macem, tapi ada dia tuh. bisa jual dan madein Singapura. Dan gilanya lagi dia itu salah satu produsen kayu
Lu bayangin aja dia nggak punya hutan tapi dia jadi produsen kayu. Nah itu Kayunya dari mana? itu bro. Tapi kan hebatnya adalah dia komit. Yes, Iya. gitu. Nah beda halnya kalau misalnya dia udah reseller tapi dia kabur, Iya. udah dapat duit tapi nggak Iya. dikirim Iya. barangnya itu. Oknum sih itu beda. Iya. Itu. Kita contoh juga ya, contoh seperti Singapura, walaupun dia katakanlah broker atau calo, tapi mereka komit gitu. Mereka Dia komit dan ngembangin mereka SOP-nya. iya, mereka mengeluarkan SOP-nya, mereka juga pasti juga apa namanya bermodal besar juga Iya, walaupun iya. calo kan gitu. Kalau calo di kita kan nggak punya modal, bro. A1 nih, A1 jual mobil. Si A ngomong ke temennya, si temennya ini punya pembeli ya kan, temennya beli, ada lagi. gue pernah kejadian, gue mau beli truk, nih bro. Iya, iya. Kita ke satu orang, pas begitu sampai kita ngopi, Pak, mana unitnya? Pak, tungguin itu dulu Pak, kuncinya megang si ini. Nah, datang tuh, Pak kita tes. Belum lama kita beli mobil yang hitam, truk yang hitam, datang lagi. Udah 3 orang. Gue lihat-lihatan tuh sama siapa. Yang punya yang mana? Keempat yang punya. Tangannya banyak ya Om ya. Tangannya banyak banget kayak gurita gitu. Nah itu yang terjadi seperti Iya, itu. itu Karena apa? dunia Dari mulut ke percaloan. mulut. Iya. Gitu. Iya, Dunia percaloan. Tapi ya, Dengan adanya digitalisasi hilang sih kayak gitu. ya, Iya, ya iya. memangkas sih sebenarnya, Iya, iya. mengurangi hal itu. Iya, efisiensi lah. Efisiensi. Emang kalau dibilang peran digital itu sangat bermanfaat dan sangat luar biasa pergerakannya sih. apapun sekarang, semuanya bisa di Semen aja online beli. Iya. Iya benar Di semen benar. online. Benar. ada Pasir seperti itu. online. Pasir online. Ada memang. Semuanya ada. Ada. Semuanya ada. Dari yang Tisu. skala besar sampai yang skala kecil ya, Iya. alat rumah tangga atau mungkin bumbu Iya. masakan rumah tangga Jasa yang kebersihan juga sekarang udah pakai platform. udah banyak banget. Lu ngurut tinggal ngetik aja, ngurut datang ke rumah nongol tuh. Iya, iya. Iya. Kalau dulu kan kita nyari, Iya. enggak datang ke rumah. Ya sekarang dokter aja udah ada salah satu aplikatornya, Iya. agregatornya udah Halo Dok. Halo dong. Ya, Iya. kan udah ada. Bisa dokter datang ke rumah Iya. atau mungkin diarahkan Minimal ke ada tempat. konsultasi dulu, Iya, bayar ada konsultasi. 10.000. Iya. Gitu. Iya, betul. Itu luar biasa gitu loh. Dan memang kita nggak bisa memungkiri itu, bro. Nggak bisa kita menahan laju digitalism tuh nggak akan bisa. Yang ada ya kalau kita sudah usianya udah tua-tua begini kan, udah om-om begini, ya pasti kita akan regenerasi. Tapi yang belum ada digitalisasi ada Apa? istri mau lu digitalisasi. Lu nyari istri ada, digitalisasi ada. Ada. Dari pasangan ya. Nyari pasangan ada, tapi kalau istri digital nggak ada, virtual gitu ya. Anaknya jadi apa? Jin. Robot. Oke, segmen terakhir bro, gue Iya. pengen dapat kata-kata motivator lu deh, motivator apa? Kata-kata berlian lu deh, Ya. buat teman-teman ngebom nih. Ya. Kayak gini bro, Mm. kan lu mulai usaha dari ya katakanlah lu bilang tadi kan dari Broken nol, home. Iya, dari iya, nol, iya. segala Iya, macam iya. sampai ke titik ini, lu pasti punya kesan, Tips. ya punya tips dan segala macam dan punya kesan gitu loh. Gue pengen lu tuh coba ke audien kami nih, ke teman-teman ngebomers, apa sih tip lu dan motivasi lu apa sih sebenarnya hingga lu bisa survive gitu loh. Bisa survive. Wah, luar biasa masih 31 tahun, bro. Bini satu. Kalau gitu bini. Bini satu anak 3 pak. Itu nggak salah kan? Iya, enggak ada yang salah. Gua mulu disalahin lu. Muka lu tuh nuduh jadinya. Enggak Gua ada, tersangkanya. enggak ada yang salah. Yang salah semua udah di 31 penjara. tahun, pengusaha, ganteng, anak 3, bini 1. Oke, motivasi. Kata-kata motivasi buat teman-teman gua. Iya, kalau dari saya sebenarnya kata-katanya ada keluar dari zona nyaman. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya kita belum keluar dari zona nyaman, kita belum bisa mau melakukan sesuatu. Oke. Karena begini, kebanyakan orang dia mindsetnya adalah ingin jadi profesional atau ingin kerja. Anggaplah ingin kaya lah. Iya, Iya. ingin kaya. Kalau mau ingin kaya, mungkin menikah sama dengan orang kaya. Betul. Bisa jadi kaya. Bisa jadi kaya. CEO yang di drama Cina. Iya. Itu bisa. Nonton Dracin. Itulah. Tapi seru juga tuh kalau ngomongin masalah Cina. Kebetulan
presidennya lagi mau nutup tuh yang drama cinta-cinta. Masa? Iya. Terlalu Yang- lebay sih ya. Saya kurang tahu ya. Tapi di Instagram itu udah keluar. Iya. Ya, next dari yang tadi. Jadi banyak yang seperti itu, makanya kata-kata zona nyaman itu juga yang harus diperhatikan juga untuk teman-teman, khususnya untuk mahasiswa atau pemula. Karena kalau misalnya kita mau usaha, memang harus dimulai dari mental, terus niatnya mau seperti apa dulu. Karena saya juga menjalani bisnis memang satu dari apa ya, kalau dibilang kepepet, termasuk juga kepepet, masalah perjalanan hidup juga. Jadi yang ngebuat saya sampai saat ini ya itu. Nah, untuk teman-teman yang sering saya katakan ya, kalau mau buat usaha ya buat dari sekarang, mulai aja dulu. Iya. Ambil poinnya tadi ada 2 teman-teman ngebomers. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, ya kan? Yang kedua, memulai sesuatu itu jangan ditunda ya. Iya. Mulai aja dulu. Dimulai dari nol. Jalannya dulu ya. Lu ngisi bensin. Pak, Dari nol. dari nol ya. Mau Mbak? Enggak, maksudnya bensin. Oke, tadi ada 2 Iya. poin tadi ya. 2 poin yang membentuk lu sekarang jadi seperti ini gitu ya. Yang terakhir nih dari gua. Apa tuh? Gua mau nanya sih sama Bro Rigel. Rigel nih ya. Hal yang paling berat menurut lu dalam perjalanan hidup lu sekarang ini sampai di taraf ini apa Bro? Ada nggak? Hal yang paling berat. Yang paling berat mungkin ya lu pernah digoyang saingan lu, pernah ditipu oleh orang yang lu percaya, pernah ditikung, ya kan? Ada nggak yang paling berat tuh? Hampir rugi sih waktu itu. Bukan hampir Hampir. rugi, hampir kolaps lah bahasanya. Karena apa? Karena ya itu kerugian itu ya. Jadi salah satunya dengan vendor ya. Jadi dia mengatakan, oh barang aman om, katanya. Ini standar lah pipanya misalnya itulah. Nah itu saya rugi, mungkin ada yang lebih parah lagi ruginya 500 juta. Jadi Pernah? sudah terjadi. Sudah terjadi? Iya sudah terjadi itu pada saat lahir anak pertama. Inilah Gamila. Nah lahir anak pertama itu posisinya lahir di Tulung Agung. Saya masih bolak-balik Bekasi Tulung Agung. Nah itu saya mengurusi kejadian itu. Pada saat nyampe di lokasi kan yang penyok-penyok tadi itu setengah batang itu 150 batang itu kerugian 500 juta. Akhirnya saya mengganti untuk impor barang itu. Sampai dengan pengiriman barang. Itu yang lokal tadi. Saking lu Percaya ini ya. sama subkon gitu ya. Iya. Jadinya ya tetap kita harus komit bagaimanapun yang sudah kita jalani ya resiko kita ya udah di situ. Saya turun 5 kilo terus Berat badan. ditambah langsung kambuh penyakit. Biasanya penyakit pengusaha adalah asam lambung. Sama. Betul. Asam Bengong, lambung. rokok, makan kagak. Bengong, rokok, ngopi, makan enggak, pikirannya kemana-mana. Tapi Udah untung gak jalan ketawa-tawa. Udah payah itu. Ada teman kita. Dan kita juga mengalami Bro, kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Penyakit pengusaha atau penyakit orang usaha itu biasanya asam lambung. Iya. Nih kami mengalami semua. Enggak sih, gue justru malah kalau pusing malah makan men. Justru gue kalau sibuk nih seneng ya lupa gue mau makan. Gue kebalikannya kalian bro. Kalau dia beda sendiri masalahnya. Gue lahirnya dilepein. Nggak tahu lahirnya gimana. Tapi kalau yang terjadi seperti itu kebanyakan ya, mostly orang usaha yang memang up and down gitu ya, masih proses membangun, mengawali, lalu tiba-tiba udah naik, karena mungkin ini drop lagi, lalu mungkin pikirannya satu, ini udah tanggal 20 closing, 25 gajian gitu kan, hari ini harus pembayaran ke subkon gitu kan, belum mikirin yang pajak, mikirin pajak segala macam itu pasti ya akan terjadi stres tingkat tinggi seperti itu gitu. Iya. Itulah yang kejadian itu kemarin kalau nggak salah 2021 pas lahirnya anak itulah. Tapi akhirnya lu bisa survive. Alhamdulillah ini berkat pertolongan bos kita Allah Subhanahu wa taala. Jalur langit bro. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jadi jalur langit kita boleh
berusaha sekuat tenaga. Iya, iya, Sekuat tenaga, sekuat pikiran, modal kita besar, ya kan? Tapi kalau kita nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, ujungnya dia kok. iya, iya. selesai, Jadi, Bro. hal positifnya kalau lu nggak dapat yang lu tuju, itu karena mungkin itu yang terbaik buat lu Yap. Iya. dari Iya. beliau. Betul. Iya, iya. Jadi baik menurut kita, Belum tentu belum tentu baik, bagus buat kita. Iya. belum tentu bagus buat kita. Iya. Dan bagus buat kita menurut kita, tapi belum tentu baik buat Iya. Allah. Iya. Oh, itu nggak baik buat lu. Iya. Ya, bos kita memang bos dari segala bos. Iya. Kun fayakun selesai kita, Bro. Oh, Iya. Kita sekarang punya uang nih, ya kan, istri Hilang semua cantik, ya kan, perusahaan gede, 2 hari bisa hilang kun fayakun Iya. dengan Jadi caranya. nggak 2 hari om, sehari. Iya. Bini selingkuh, bangkrut, Bangkrut, ya, harus kun fayakun. Makanya ya sehebat-hebatnya kita, jangan jumawa. sesibuk-sibuknya kita, jangan jumawa, dan tetap aja kita harus kadang-kadang kita harus curhat sama Allah. Iya. Curhatnya di mana? 5 waktu. Iya. Insya Allah sih sebenarnya Iya. begitu. Iya. Gue juga masih berat sebenarnya kan. Bukan berat sih. Zuhur jam 2, Iya. Iya kan? Branding ini udah nge-branding nih. asar enggak. Om, ibadah tuh nggak perlu dibicarakan. Iya, Iya, asar enggak. Lu nggak tahu kan gue lagi duduk gini, gue lagi salawatan. Keren kan? Saat bibir lu diem. Tapi hati gue selawat om. Amin, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah kau rubah saudara gua. Oke, klasik om. Oke. Terima kasih waktunya. Oke, Bro Rigel, terima kasih banyak banget pelajaran yang gue dapat juga tentang dunia startup, perjalanan drill apa Drilling. Ya, itulah. atau berorganisasi. Ternyata kita Yap. udah nggak bisa jadi ALB tapi Iya, Yang- organisasi kita nanti di Kadin sebenarnya. Ah iya, Kadin Iya, Kadin. bisa. Iya. Iya. Kalau Kadin itu kan unlimited umur. Umur, Iya. betul. Kadin Kota Bekasi ada. Ya, kan namanya pengusaha muda. Kalau kita kan pengusaha matang. Iya, ya pokoknya matang banget deh udah. atau gue mau bikin lagi ntar pengusaha om Iya. yang pengusaha jadi om. Iya. Hipoy. Betul om. Lanjut. Oke, terima kasih Om Rigel, terima kasih Om Imam karena durasi ya. Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita korek-korek dari dari bro, dari elu ya. Masih muda dan sekarang udah luar biasa. Tapi karena memang tadi udah digini-giniin, Iya, iya. udah digini-giniin, tugas kita udah habis. Iya. Jangan lupa juga jika ada pengiriman jelek-jelek kita Iya. dong. Iya, kita Tadi gue udah ceritain, gue pengusaha borongan kok. Pokoknya satset ya. Iya. Mbak. Terima kasih banyak Om Rigel. Iya. Terima kasih teman-teman sudah nonton kami semua, kami bertiga di Ngeboms. Jangan lupa juga tetap Subscribe. Jangan lupa juga tetap bintang di atas, jempol di atas. Like, subscribe, dan sharing, komen juga boleh. Terima kasih Om Rigel. Ya. Terima kasih banyak insight-nya. Makasih juga. Kita tutup Iya. acara hari ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa bercengkrama lagi. Iya. Terima kasih. Makasih Om. Sampai Makasih. jumpa lagi di Ngepom. Ngobrol enak bareng Om O.